Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Kepala Sekolah, kami ingin melakukan wawancara terkait tentang pengambilan keputusan dari Bapak selama ini memimpin sekolah Bapak. Yang pertama, bagaimana Bapak selama ini mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Kadang ada pengambilan keputusan yang kita dilema untuk memutuskan. Bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus dilema ini? Ya, terima kasih. Biasanya kasus-kasus yang seperti ini muncul di akhir-akhir tahun sekolah anak-anak kita. Karena memang di masa-masa tersebut terjadi gejolak emosi, sehingga anak-anak kelas 9 itu kurang dapat mengontrol dirinya. Nah, di sini kadang kita dalam memutuskan suatu punishment atau hukuman mempertimbangkan kelas anak yang melanggar, ya. Sehingga kalau kelas 9 kan apalagi untuk pelanggaran berat yang harus dikeluarkan dari sekolah, ini menjadi pertimbangan utama. Tetapi kalau memang hasil keputusan Dewan Guru, ya, menyatakan bahwa sudah layak untuk dikeluarkan, ya apa boleh buat, walaupun itu dilema, ya, seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kami Sukman SPD, Kepala Sekolah SD Al-Quran Wahda Islamiyah 02 Makassar. Akan memberikan jawaban terkait beberapa pertanyaan, ya, tentang bagaimana pengambilan keputusan terhadap kasus dilema etika di sekolah. Yang pertama, untuk mengidentifikasi sebuah kasus, terutama kasus dilema etika, itu kita identifikasi kasus yang terjadi di sekolah itu apa dia masuk dari kategori kasus yang ringan atau dia masuk kategori sedang atau berat, ya. Ya, jadi karena itu ada pelanggaran-pelanggaran, itu apa dia masuk pelanggaran ringan, sedang atau berat. Ya, kalau untuk kasus-kasus yang ringan, biasa kita identifikasi langkah-langkahnya, yaitu apa penyebabnya, ya, atau semua kasus kita cari tahu apa penyebabnya, ya, atau apa namanya. Kemudian kita konsultasi dengan beberapa pihak yang terkait, ya, dengan kasus tersebut, ya. Kemudian lalu kita putuskan, ya. Kemudian selanjutnya, kalau misalnya dia mungkin kasus yang berat, ya, itu biasa melibatkan atau berkoordinasi dengan pihak-pihak tertentu, atau misalnya sekolah tidak bisa memutuskan sendiri, maka melibatkan orang tua murid atau komite atau yayasan. Nah, baru kita putuskan seperti itu. Namun dalam menangani kasus juga terkadang ada beberapa tantangan, ya. Misalnya kasus ringan, misalnya kasus pencurian, ya, atau kalau ada, ya, atau berkelahi dan sebagainya. Ketika kita tangani, masih ada banyak murid biasa kadang yang masih egois, ya, mau menang sendiri, tidak mau kooperatif, ya, atau merasa tidak puas, ya, dengan keputusan misalnya. Untuk tata kelola atau prosedur
atau jadwal tertentu untuk penanganan masalah. Di sekolah kita itu kita seperti tadi kita identifikasi kasus ringan, sedang atau berat. Ketika kita dapatkan sebuah kasus, kita sudah sampaikan aturan di sekolah bahwasanya siapapun yang mendapatkan pelanggaran dari tata tertib atau apa yang mungkin terkhusus untuk aturan sekolah itu diselesaikan di tempat oleh guru atau pegawai yang mendapatkan kasus tersebut. Jika tidak bisa diselesaikan sendiri, maka disampaikan ke wali kelasnya, ya. Nanti setelah dari wali kelas juga mungkin dirasa bukan ranahnya untuk memutuskan, baru ke Wakakemuridan atau ke kepala sekolah. Nah, itu untuk kasus yang terjadi di sekolah, untuk kasus misalnya hal-hal yang berkaitan langsung dengan murid. Ya, tapi misalnya ada satu kasus misalnya, ya, atau kasus dilema ya. Misalnya ada sebuah kejadian yang mengharuskan sekolah kita mau online atau offline ya, kadang ada begitu. Nah, untuk memutuskan metode pembelajaran seperti itu, maka kami sebagai kepala sekolah tidak langsung memutuskan, tapi kami juga berkoordinasi dengan semua guru melalui musyawarah atau rapat, kemudian juga melibatkan biasa pihak komite perwakilan orang tua, ya, dan minta berkoordinasi dengan ketua yayasan atau pihak yayasan. Nanti setelah ada saran masukan ya dari pihak terkait, baru kita putuskan ya bahwa pelajaran kita karena ada satu dan hanya hal, maka kita putuskan seperti ini. Dan model penyampaiannya juga ya sudah diatur ya. Jadi tidak serta-merta wali kelas itu menyampaikan langsung, tapi ada penyampaian seragam yang kemudian bisa menjadi keputusan sekolah. Itu beberapa hal yang dilakukan, mulai dari identifikasi masalah untuk kasus dilema sampai dengan tata kelola atau prosedur penyelesaian masalah yang ada di sekolah. Ya. Saya kira ya itu ya. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, biasanya kalau yang seperti itu kita melalui musyawarah ya. Jadi kalau musyawarah memutuskan suara terbanyak mendukung keputusan tertentu, maka itulah yang kita ambil ya, walaupun kadang bertentangan juga dengan apa yang kita inginkan. Tapi kalau hasil musyawarah menyepakati satu bentuk kebenaran, maka itulah yang kita ikuti. Seperti itu. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini secara pribadi jika ingin mengambil keputusan? Apakah ada langkah-langkah atau prosedur khusus yang Bapak lakukan selama ini? Hal yang efektif dalam mengambil keputusan untuk kasus-kasus dilema etika, yang penting sesuai dengan prosedur. Ya, artinya kalau keputusan itu dikeluarkan berdasarkan prosedur, maka biasanya tidak terlalu banyak masalah yang muncul. Ya. Jadi kalau siswa yang bermasalah itu dari awal sudah
data, dokumen-dokumen masalahnya dari awal sampai pada akhirnya harus diambil suatu tindakan yang berat, maka kumpulan dokumen pelanggaran siswa itu bisa mengurangi sedikit dilema ya, karena ada bukti-bukti yang bisa kita perlihatkan ke orang tua misalnya. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bapak dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Untuk tantangan pada kasus dilema etika, iya selain yang kita sebutkan tadi tentang siswa-siswa yang sudah seharusnya tamat di tahun terakhir lalu ada keputusan untuk mengeluarkan misalnya, itu tantangan terberat saya pikir. Kemudian yang kedua adalah kasus-kasus yang terjadi perdebatan. Ya, di satu sisi orang tua menganggap ini kasusnya tidak pernah dilaporkan sebelumnya, tiba-tiba informasi sekolah datang ke orang tua bahwa anaknya sudah harus dikeluarkan. Ya, seharusnya kan ada komunikasi awal misalnya ketika seorang siswa atau anak melakukan pelanggaran-pelanggaran awal sudah harus dikomunikasikan, tapi kadang ada kasus yang disembunyikan ya. Lalu tiba-tiba muncul berat. Biasanya keputusan yang kita keluarkan itu juga agak dilema ya, karena orang tua menganggap dia tidak pernah diberitahu masalah anaknya. Ya. Hal lain biasanya adalah jika seorang anak yang melakukan pelanggaran itu adalah orang tuanya yang kita kenal ya, yang kita kenal, dan dari awal mereka sudah menitipkan anaknya di sekolah, tapi tiba-tiba anaknya bermasalah. Ini juga dilema ya, karena suatu sisi kita harus menjaga hubungan baik dengan orang tua, di sisi yang lain ya kita harus memutuskan tentang pelanggaran anaknya. Nah, ini sangat dilema ya. Mungkin masih banyak yang lain, tapi itu dulu yang kita sebutkan. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian, khususnya kasus-kasus yang dilema? Atau apakah Bapak langsung selesaikan di tempat, ataukah Bapak punya jadwal khusus untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan selama ini? Biasanya untuk kasus-kasus yang dilema, kita anggap kasus-kasus berat, sehingga untuk penyelesaiannya biasanya harus melalui musyawarah. Berbeda kalau kasus kecil ya, saya pikir tanpa musyawarah bisa diputuskan. Tapi untuk kasus-kasus yang seperti ini biasanya tergantung dari munculnya masalah itu. Ketika kasus itu muncul, ditentukan waktu untuk musyawarah, lalu setelah itu kita putuskan ya. Jadi tidak ada waktu khusus kecuali setelah kita sepakat tentang kapan kita bermusyawarah untuk memutuskan masalah tersebut. Apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan, khususnya kasus-kasus yang dilema tadi? Saya pikir yang mempermudah hanya aturan ya. Jadi sepanjang keputusan yang kita ambil berdasarkan aturan, maka itu saya pikir mudah ya.
sebab semua orang akan kembali kepada aturan, ya siapapun, bahkan orang-orang yang menentang keputusan itu pun ketika aturan itu disampaikan maka mereka tidak akan bisa membantah, walaupun pada awalnya mereka berharap bisa dimaafkan, tetapi kalaupun kita ngotot untuk memutuskan sesuai dengan hasil musyawarah berdasarkan aturan, ya mereka pasti pada akhirnya akan terima, ya karena sejak awal kita sudah sampaikan tentang aturan itu. Hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang bisa Bapak petik dari pengalaman mengambil keputusan dilema etika ini? Mungkin Bapak ada nasihat atau wejangan terkait pengambilan keputusan ini. Iya, artinya walaupun dia agak berat, ya tetapi kita tetap harus mengambil keputusan itu untuk kemaslahatan ke depan, ya. Sebab ketika kita tidak memutuskan berdasarkan aturan hasil musyawarah, maka biasanya ini menimbulkan kegaduhan di kemudian hari, ya. Ada riak-riak, ya. Walaupun saya juga memberi nasihat kepada semua pihak untuk tetap mengedepankan pembinaan, mengedepankan penyelesaian masalah tanpa perlu menjatuhkan sanksi berat, ya tentu kita harapkan seperti itu kalau bisa, ya. Tetapi kalaupun misalnya pada akhirnya harus ya diputuskan untuk menjatuhkan sanksi berat, ya apa boleh buat, ya. Tapi harapan kita ya diharapkan ke depan ya, pembinaan anak-anak kita ya itu diutamakan, ya dibandingkan dengan menjatuhkan sanksi. Baik, Bismillah. Jadi terkait dengan pengambilan keputusan untuk kasus dilema, hal-hal yang bisa dijadikan pelajaran atau yang bisa dipetik dari penyelesaian masalah yang ada, itu terkadang kita bisa lebih dewasa lagi, ya. Dengan adanya kasus dilema etika, kadang kita lebih waspada lagi, ya, meningkatkan lagi kualitas penanganan atau bagaimana aturan-aturan itu lebih ditegakkan lagi, ya, terkait jika pelanggaran-pelanggaran. Dan terkadang juga, ya, misalnya ada kasus yang sampai melibatkan mungkin orang tua, ya, dan itu hikmahnya biasa kadang karena mungkin tidak baku kenal, ya. Dengan adanya kadang kasus seperti itu, ternyata mungkin ada anaknya baku kelas berkelahi, ternyata setelah itu dikasih ketemu orang tuanya, akhirnya mereka jadi akrab. Oh ternyata ini, ya, ya kan biasa begitu. Habis berkelahi anaknya, orang tuanya yang baku kenal ternyata, ya. Jadi istilahnya banyak hal, ya, pelajaran yang bisa dipetik dari kasus-kasus dilema etika. Ya, intinya ketika terjadi kasus masalah, maka segera ditangani, ya, dan dikomunikasikan dengan segala pihak yang terkait. Dan kasus yang terjadi itu jangan menjadi melemahkan kita, ya. Justru itu jadikan sebagai bahan introspeksi diri bagi sekolah,
untuk menjadi lebih baik. Maksudnya oh ternyata mungkin masih ada hal-hal yang perlu diperbaiki, ya. Dengan misalnya ada anak murid yang bicara kotor, ya bicara kasar, berarti perlu kita mensosialisasikan lagi. Mungkin ada anak yang dibully atau misalnya dan sebagainya, perlu kita sosialisasikan larangan pembulian dan sebagainya, ya. Jadi dengan adanya kadang kasus, ya, kita bisa lebih menguatkan lagi sekolah, menguatkan aturan-aturan yang telah kita buat sepakati di sekolah menjadi lebih baik, ya. Saya kira demikian apa yang kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas seluruh jawaban Bapak, nasihat, masukan-masukan yang diberikan. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu masukan khususnya dalam pengambilan keputusan, dan mudah-mudahan Bapak diberikan kemudahan dalam memimpin sekolah yang Bapak pimpin saat sekarang ini. Saya mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.